Kita juga telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Malaysia, Sofia Cakradiningrat, lewat Skype. Sofia, apakah sudah ada perkembangan informasi dari polisi di Raja Malaysia mengenai kasus ini? Sampai sejauh ini informasi yang saya bisa dapatkan masih sama seperti tadi pagi, di mana kami masih menunggu proses daripada hasil tes DNA dan juga otopsi daripada korban selesai, dan juga tidak ada informasi resmi daripada KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri terkait apakah mereka sudah melakukan audiensi kepada pihak kepolisian di Raja Malaysia. Baik, lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari KBRI atas kasus ini, Sofi? Bisa diulang kembali pertanyaannya? Bagaimana dengan tindak lanjut dari KBRI atas kasus ini? Ya, KBRI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengusut kasus ini bersama dengan kepolisian di Raja Malaysia seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dan juga KBRI akan membantu pemulangan jenazah daripada korban-korban pembunuhan yang juga adalah saudara Nurianto dan juga Ayu Munawwaroh setelah ada advokasi resmi daripada pihak kepolisian dan juga pihak KBRI pada nantinya. Baik, sejauh ini proses untuk advokasi seperti yang Anda katakan ini sudah sejauh mana yang seperti Anda ketahui? Belum ada informasi resmi daripada KBRI terkait apa saja advokasi-advokasi yang sudah dilakukan dari pihak KBRI dan juga pihak polisi di Raja Malaysia sampai sejauh ini. Baik, terima kasih. Sofi Cakradiningrat melaporkan langsung dari Malaysia, dan kita juga telah terhubung dengan Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Krisna Hanan. Selamat siang, Pak Krisna Hanan. Selamat siang, selamat siang. Ya, Pak Krisna, sejauh ini bagaimana sih sebetulnya kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dan juga polisi di Raja Malaysia dalam penanganan kasus yang saat ini sedang menjadi berita hangat ini? Jadi terkait dengan perkembangan kejadian ini, ya ini pastinya kita telah berkoordinasi erat dengan kepolisian di Raja Malaysia. Untuk diketahui bahwa di KBRI selain fungsi konsuler yang menangani masalah ini, kita juga ada atasé kepolisian yang kebetulan juga mengikuti secara dekat dan berkoordinasi on a daily basis dengan pihak kepolisian di Malaysia. Baik, apa saja bantuan hukum yang akan diberikan kepada keluarga korban? Tadi juga kita mendengar informasi bahwa sebetulnya nanti akan ada upaya pemulangan jenazah dari kedua korban ini. Seperti apa sih sebetulnya prosesnya, Pak? Kalau bantuan hukum itu pasti sesuai dengan SOP kita. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak hukum dari para korban itu terpenuhi di Malaysia. Setelah ada kepastian nanti bahwa itu memang warga negara Indonesia, kepastian dari polisi di Raja Malaysia maksud kami ya, tentu kita akan menindaklanjuti dengan menghubungi keluarga dan melakukan pengaturan lebih lanjut untuk pemulangan jenazah. Baik, jadi nanti pemulangan jenazah harus menunggu hasil tes DNA terlebih dahulu ya, meskipun sudah ada hasil dari tes sidik jari. Siap, nah itu betul Pak. Jadi kita ini sebagai perwakilan asing di Malaysia ya perlu menghormati proses yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan oleh kepolisian Malaysia. Menunggu sampai kepolisian Malaysia benar-benar dapat atau melepas jenazah keduanya itu untuk dikembalikan kepada keluarganya. Jadi kita berikan waktu kepada kepolisian di Raja Malaysia untuk mengusut kasus ini, mendapatkan data-data selengkap mungkin sehingga tuntas. Baik, Pak Krisna, sejauh ini sudah ada berapa keluarga atau berapa anggota keluarga dari korban yang datang ke Malaysia, dan juga bagaimana pelayanan yang kemudian fasilitas yang kemudian juga diberikan oleh KBRI terhadap mereka? Jadi kita sebatas untuk meminta data-data yang terkait dengan DNA dari keluarga keduanya. Sementara keberadaan keluarga ini dari kedua itu berada di Indonesia kedua-duanya. Tidak ada yang berdiam di Malaysia sampai saat ini. Baik. Terima kasih Pak Krisna Hanan telah bergabung bersama kami di Metro Siang.